Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fredman Tujato, NRP 22329118. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Saya akan membahas materi anatomi fisiologi sistem respirasi atau pernapasan dari dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, SCAP, Nurse, MPD. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransfertasikan, atau bisa disimpulkan bahwa sistem respirasi sering kita kenal dengan sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan: 1. Saluran pernapasan atas, rongga hidung atau kafum nasi, farinks, dan larynx. Saluran pernapasan bawah, trakea, bronkus, dan bronkiolus. 3. Paru-paru dan alveoli. Rongga hidung atau kafum nasi merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau pharynx. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal concha superior, medialis, dan inferior. Fungsi hidung: 1. Sebagai jalan nafas. 2. Pengatur udara. 3. Pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. 4. Pengatur suhu. 5. Pelindung dan penyaring udara. 6. Indera pencium dan resonator suara. Faring atau pharynx, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring: 1. Menyaring udara oleh rambut getar atau silia. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. 3. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Fungsi laring: 1. Menghasilkan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk. 3. Melindungi saluran pernapasan. 4. Penghubung faring dan trakea. Dan 5. Respirasi. Trakea berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetap fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada.
Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi trakea. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Fungsi bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel epitel bersila pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu satu paru-paru kanan atau pulma dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Dua paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengepis. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan, alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terjadi kurang lebih 300 juta alveolus. Diafragma. Suatu septum berupa jaringan muskulotendinous yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi untuk melekat pada iga terbawah dan dipersarafi nervus phrenicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas dua bagian. Satu, arteri pulmonalis yang keluar dari vertikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. 2. Arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru. Sekian dari materi anatomi fisiologi sistem respirasi atau pernapasan. Terima kasih.